Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang di sorga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan kepada Tuhan. Kami percaya Engkau melihat dari sorga setiap kerinduan hati kami yang datang pada hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan, kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Kiranya urapan yang baru dari ujung kepala sampai ujung kaki boleh menyertai hamba-Mu. Berikan perintah-Mu, berikan kami kemampuan untuk melakukan apa yang Kau perintahkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara, selamat pagi, apa kabarnya? Puji nama Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan, diberikan judul The Power of Praise, kekuatan pujian atau kuasa pujian. Saya akan membacakan di dalam Mazmur 98 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kasih setianya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca Mazmur 98, kita akan melihat bagaimana Mazmur ini sebetulnya sebuah panggilan khususnya untuk bangsa Israel, untuk mereka datang beribadah dan memuji Tuhan. Jadi Mazmur 98 adalah panggilan untuk beribadah dan memuji Tuhan. Karena apa? Karena keselamatan yang sudah diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi ketika bangsa Israel tahu dipanggil Tuhan untuk beribadah dan memuji, mereka mengerti, mereka ingat akan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka di masa lalu. Setidaknya ada 3 hal atau 3 keselamatan yang cukup besar diingat oleh bangsa Israel. Yang pertama, keselamatan ketika mereka dikeluarkan dari Mesir, kemudian masuk ke tanah perjanjian. Ketika pada zaman Daud, bangsa Israel juga diselamatkan dari bangsa Filistin. Dan kemudian bagaimana Israel juga diselamatkan dari bangsa Babel. Jadi ketika Tuhan panggil Israel untuk beribadah dan memuji, mereka mengerti alasannya. Alasannya apa? Karena Tuhan sudah menyelamatkan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya hari Minggu adalah panggilan Tuhan untuk kita bersama-sama beribadah dan memuji Tuhan. Amin saudara. Kenapa hari Minggu? Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, di hari pertama minggu itu rasul-rasul, murid-murid beribadah bersekutu, di mana hari Minggu pada saat itu ialah hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kubur. Hari kemenangan, murid-murid dipanggil untuk beribadah dan memuji Tuhan. Jadi hari Minggu adalah hari panggilan orang percaya untuk apa? Merayakan kemenangan. Kita beribadah dan memuji Tuhan. Amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita lupa kalau kita berbicara tentang 10 hukum Taurat, selalu kita membuat sebuah penggolongan. 1 sampai 4 itu berbicara hubungan kita dengan Tuhan. Hukum yang ke-5 sampai dengan yang ke-10 itu hubungan antara kita dan sesama. Tetapi saudara perhatikan bagian yang keempat dari hukum Taurat atau hukum Allah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Apakah benar hari Sabat itu untuk Tuhan? Tetapi kalau kita lihat Yesus berkata bahwa hari Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi saya melihat sedikit diubah saudara, 1 sampai 3 itu dalam kaitannya kita dengan Tuhan.
Tetapi yang keempat itu kaitannya dengan diri kita sendiri. Dan kemudian 5 sampai ke 10 dalam kaitannya kita dengan sesama manusia. Hari Sabat ada untuk kita. Dan Allah memberkati hari Sabat supaya kita bisa di sana memuji Tuhan dan beribadah. Di sana kita akan mengalami yang namanya berkat Tuhan. Amin saudara. Saudara, saya pernah membaca satu tulisan, seringkali ada begitu banyak orang Kristen nggak beres dengan hari Sabat. Mereka nggak betul-betul memaknai hari Sabat, ke gereja bolong-bolong kalau pengen aja. Kalau nggak pengen nggak usah ibadah pada hari Minggu. Dan di dalam tulisan itu dikatakan sebetulnya kalau gereja hari Sabatnya beres. Kemudian 1 sampai 3 hubungan dengan Allah pasti beres. Kemudian dikatakan 5 sampai 10 hubungan dengan sesama manusia pasti beres. Jadi saudara, saya ingin mulai dari hal yang kecil. Sebelum hubungan kita dengan Allah beres, sebelum hubungan kita dengan manusia beres, kita mau beresin dulu hubungan kita dengan hari Sabat. Amin saudara. Kita perlu mengoreksi diri kita bagaimana kita memandang hari Sabat, di mana hari panggilan untuk kita beribadah dan memuji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan keselamatan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan kenapa menyelamatkan Israel? Kalau kita melihat saudara di ayat yang ketiga, Tuhan menyelamatkan Israel semata-mata karena kasih setia Tuhan. Dan karena kesetiaan Tuhan terhadap janjinya. Kalau kita melihat kasih setia dalam bahasa Ibrani, baset, itu biasanya diterjemahkan covenant loving kindness, atau perjanjian kasih sayang. Di mana kalau kita melihat bangsa Israel tidak lebih baik dari bangsa-bangsa lain, mereka juga berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi kita melihat Tuhan mengasihi Israel, bahkan Tuhan menjadikan Israel umatnya. Dan Tuhan menyelamatkan Israel berdasarkan perjanjian kasih sayangnya. Dan kita melihat juga Israel ditetapkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara, kalau kita berbicara keselamatan, kita juga harus menyadari sama seperti Israel diselamatkan karena kesetiaan Tuhan terhadap janjinya. Karena kasih setia Tuhan, Tuhan Yesus selamatkan kita juga semata-mata karena kasih-Nya kepada kita. Dan kita mengetahui saudara, melalui bangsa Israel keselamatan sudah dinyatakan di seluruh bumi dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan hari ini kita boleh menerima keselamatan itu, beribadah, memuji, dan memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya merenung ketika di dalam perjanjian lama, bangsa Israel diselamatkan dari apa? Dari bangsa-bangsa yang telah menyerang mereka. Mereka berperang dan kemudian bangsa Israel mengalami kemenangan demi kemenangan. Tetapi bagaimana dengan kita saat ini? Kita tidak berperang dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi bagaimana kemudian kita memahami kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengerti bersama-sama. Kita tidak berperang seperti Israel berperang dengan bangsa-bangsa lain. Betul saudara? Tetapi kita juga harus menyadari setiap hari kehidupan kita adalah kehidupan di dalam peperangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pikir kita perlu menjadi jelas bagaimana kehidupan kita setiap hari sebetulnya hidup di dalam sebuah peperangan. Memang tidak terlihat, tetapi bagi saya peperangan ini jauh lebih berbahaya daripada peperangan yang dialami oleh bangsa Israel berperang melawan bangsa-bangsa lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus berbicara tentang peperangan orang percaya bukanlah melawan darah dan daging. Paulus berkata,
tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan melawan roh-roh jahat di udara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 98 menyatakan bahwa Allah sebagai pahlawan ketika Ia menyelamatkan umat Israel dari musuh dengan tangan kanannya dan dengan lengannya yang kudus. Dan Mazmur 89 adalah nyanyian yang dinyanyikan ketika mereka pulang dari berperang. Untuk apa? Untuk merayakan kemenangan dari peperangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di atas kayu salib Yesus telah mengalahkan iblis dan pemerintahannya. Amin saudara. Kita bersama-sama dengan Yesus telah mengalahkan iblis dan pemerintahannya. Saya akan membacakan di dalam Kolose 2 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Ia telah melucuti pemerintahan-pemerintahan dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus menggunakan kata melucuti di dalam ayat ini, kita melihat sebuah metafora dalam budaya abad pertama. Jadi melucuti adalah sebuah istilah yang digunakan untuk melucuti musuh yang telah dikalahkan. Jadi Paulus sedang mengatakan bahwa Yesus sepenuhnya telah melucuti, mempreteli bahasa kitanya saudara, semua kuasa dan otoritas setan. Saudara, kita melihat juga kata kemenangan. Kata kemenangan ini memiliki arti seperti ini saudara. Gambarannya ialah ketika seorang jenderal Romawi mengalami kemenangan, ia kemudian dan pasukannya mengadakan arak-arakan di sepanjang jalan kota. Ini raja yang menang atau kaisar yang menang dengan pasukannya melakukan arak-arakan dan kemudian menggunakan keretanya. Di belakangnya musuh atau raja-raja atau pemimpin-pemimpin yang dikalahkan itu diikat. Kemudian ikut di dalam arak-arakan itu. Tetapi bukan sebagai orang yang bebas. Mereka ditawan, mereka ditelanjangi, mereka direndahkan dan dicap sebagai barang rampasan. Saudara bisa melihat ketika Allah melucuti kuasa dan otoritas iblis, Allah memberi kita kemenangan, iblis telah ditawan dan kita bersama dengan Yesus menjadi orang-orang yang menang. Katakan amin saudara. Kita perlu mengerti hal ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau berbicara tentang kemenangan, saya pikir kita bersama-sama dengan Yesus yang adalah jenderal kita, yang telah menaklukkan iblis dan kuasanya. Kita bersama-sama dengan Yesus di dalam arak-arakan kemenangan dan iblis ada di belakang menjadi tawanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sebagai orang percaya kita perlu melihat sesuatu yang melampaui apa yang kita lihat dengan mata kita. Hari ini kita perlu belajar untuk menjaga kemenangan kita atas iblis. Amin saudara. Kita perlu menjaga kemenangan kita atas iblis. Tuhan Yesus tidak hanya memberi kita kemenangan total, tetapi Dia juga memberi kita kemenangan yang menyeluruh. Saudara, kata kemenangan dalam bahasa Indonesia cuma satu, menang. Tetapi dalam bahasa Inggris kita akan menemukan beberapa kata. Setidaknya ada dua kata yang mau saya sampaikan di sini. Dalam bahasa Inggris kemenangan bisa berarti victory, bisa berarti triumph. Nah, dua kata ini kemenangan artinya. Tetapi kita perlu melihat perbedaan daripada dua kata ini, victory dan triumph. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan sebuah analogi. Siapa yang suka nonton bola, saudara? Oh, Pak Yul suka nonton bola. Kalau kita nonton bola, ada dua pemain, betul ya, pemain lawan dan atau kita main bola, misalkan saya main bola, ada saya dan ada lawan saya. Biasanya mereka bermain, kemudian yang menang ialah yang mendapatkan gol
yang terbanyak. Nah, ketika waktu berakhir, peluit tanda selesai dibunyikan, kemudian kita akan melihat tim yang memiliki gol terbanyak. Tim itu yang menang. Nah, itu victory, saudara. Itu victory. Itu menang dalam pengertian victory. Tetapi ketika kita berbicara tentang triumph, ini sesuatu yang berbeda. Triumph terjadi setelah victory. Jadi triumph itu ialah apa? Ketika sudah menang di lapangan, kemudian mereka triumph, mereka melakukan perayaan di jalan-jalan. Mereka melakukan arak-arakan, mereka melompat-lompat, mereka berteriak, mereka bersukacita, merayakan kemenangan. Ini dua tahun kalau nggak salah Persib menang 2 kali, saudara. Jadi menang Liga 1. 2 tahun berturut-turut kita lihat ya, mereka melakukan arak-arakan, triumph, mereka bersukacita karena kemenangan yang mereka dapatkan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari sini, orang percaya kita tidak sedang berjuang dalam peperangan melawan setan untuk mendapatkan kemenangan. Kita sudah menang. Amin, saudara. Yesus sudah membuat kita menang di atas kayu salib. Kita seharusnya menyadari, kita setiap saat seharusnya menikmati kemenangan yang kita miliki. Kita merayakan kemenangan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, pahlawan kita, dan Raja kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-14a dikatakan demikian. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Ini triumph, saudara. Kemenangan, satu sukacita, satu arak-arakan yang menyatakan bahwa di dalam Yesus kita sudah menjadi pemenang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kembali kepada puji-pujian, di dalam Alkitab puji-pujian seringkali dihubungkan dengan keagungan dan kebesaran Tuhan. Di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11 dikatakan demikian. Engkau meniup dengan taufan, laut pun menutupi mereka sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur, engkau pembuat keajaiban. Saudara, kalau kita membaca ini berbicara tentang apa? Tentang kemenangan Israel dari bangsa Mesir. Bangsa Mesir ditenggelamkan di dalam air dan bangsa Israel keluar dari air. Tetapi saudara perhatikan kalimat yang mengatakan menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Di dalam terjemahan lama berbunyi demikian, menakutkan dalam puji-pujian. Tetapi dalam versi bahasa Inggris dikatakan fearful in praises. Ketakutan dalam pujian. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya merenungkan ini, artinya apa sebetulnya? Artinya puji-pujian yang memasyurkan perbuatan Allah, ini membangkitkan rasa takut, rasa hormat akan Allah. Tetapi pada saat yang bersamaan juga menimbulkan kegentaran pada musuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita enggak bisa bikin musuh gentar tanpa kita mengagungkan, punya rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Hanya ketika gereja Tuhan memuji Tuhan, memiliki rasa takut dan hormat kepada Allah, musuh boleh bergetar. Tetapi kalau kita mengabaikan yang satu ini, kita tidak dapat membuat musuh bergetar. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Keluaran 15 ini merupakan sebuah pujian kepada Tuhan sebagai pahlawan ilahi.
Makanya di dalam ayat yang ketiga, Keluaran 3:15 dikatakan demikian. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Saudara, saya melihat Tuhan dan laskarnya dari sorga datang untuk berperang bagi Israel melawan pasukan musuh. Tuhan sebagai pahlawan merupakan sebuah tema yang bergema sepanjang perjanjian lama. Jadi saudara, kita melihat bahwa puji-pujian ini merupakan respon atau tanggapan yang sepantasnya yang diberikan oleh kita umat Tuhan. Karena apa? Karena melihat kebesaran Tuhan, karena kita melihat perbuatan Tuhan yang ajaib ketika Tuhan berperang dan mengalahkan musuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 8 ayat yang kedua dikatakan demikian. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini kita akan melihat dua kata, lawan dan musuh. Kata lawan di dalam bahasa Ibrani ini bentuknya jamak. Jadi kata lawan di sini berbicara tentang seluruh kerajaan iblis, pemerintahan dan kuasanya atau penguasanya. Tetapi kata musuh dalam bahasa Ibrani bentuknya tunggal. Artinya apa? Artinya ini iblis sebagai oknum, sebagai pribadi. Dikatakan bahwa Allah memberi kita kekuatan. Untuk apa? Untuk kita mampu menghadapi musuh, baik iblis maupun kerajaannya. Saya coba mengkaitkan dengan Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-16 dikatakan demikian. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Ini orang-orang ketika imam ahli-ahli Taurat, mereka melihat Yesus dipuji, mereka merasa jengkel. Kemudian ayat yang ke-16 dikatakan, lalu mereka berkata kepada Yesus, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar, belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Saudara, kata ini Yesus menjawab para pemimpin agama mengutip Mazmur 8 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan. Tetapi saudara perhatikan, ternyata Yesus memberi arti untuk kalimat kau letakkan dasar kekuatan menjadi apa saudara? Menjadi menyediakan puji-pujian. Artinya apa? Artinya dasar kekuatan terdapat di dalam puji-pujian. Inilah yang mau dikatakan oleh Yesus. Kekuatan umat Allah terletak dalam puji-pujian. Ini begitu penting saudara, karena kalau kita memperhatikan ada kaitannya dengan dua kata yang kita mau lihat. Yang pertama dari mulut. Itu kata itu muncul. Kalau kita berbicara tentang mulut, mulut merupakan sarana yang dipakai untuk mengeluarkan puji-pujian. Amin saudara. Jadi mulut itu dipakai untuk mengeluarkan puji-pujian. Dalam hal ini untuk melawan musuh. Dan saudara perhatikan kata bayi-bayi atau anak-anak. Nah, bayi dan anak gambaran dari orang yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan. Orang-orang yang hanya dapat bersandar kepada kekuatan Allah. Katakan amin saudara. Kita harus menyadari kita orang yang lemah, kita adalah anak-anak, kita adalah bayi-bayi.
Oleh sebab itu kita perlu bersandar kepada Allah melalui puji-pujian yang adalah kekuatan yang mengalahkan musuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa dari puji-pujian adalah senjata rohani yang membungkam iblis dan menghancurkan pekerjaannya. Yohanes berkata di dalam Wahyu 16 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-14 dikatakan demikian. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang maha kuasa. Kita melihat ada pertentangan melawan Allah. Tetapi saudara perhatikan ayat ini menjelaskan bahwa roh-roh najis dari setan-setan itu bekerja melalui apa saudara? Melalui mulut. Saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa-kuasa gelap semakin merajalela karena ucapan yang mengutuk, karena ucapan yang tidak benar, yang dikeluarkan oleh orang-orang yang berdiri di pihak iblis. Mereka menggunakan mulut mereka, dari mulut naga, binatang buas, dan nabi palsu keluar roh-roh najis. Oleh sebab itu saudara, penting sekali kita mengerti peperangan rohani melawan iblis menggunakan mulut saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyebutnya perang mulut. Tapi perang mulut di sini bukan melawan tetangga saudara, bukan saudara. Melawan iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menggunakan mulut kita untuk mengalahkan mulut iblis. Puji-pujian dari umat Allah membungkam pekerjaan iblis. Jika iblis berkata mengutuk, kita harus memberkati. Jika iblis berkata dusta, umat Allah harus berkata jujur. Jika iblis berkata kotor, umat Tuhan harus berkata yang suci, yang benar. Saudara, ini penting sekali. Saya pikir kalau kita mengerti hal ini, kita akan mempertahankan kemenangan kita, amin. Bukan kita mencapai kemenangan, kita sudah menang. Dengan mulut kita, kita mempertahankan kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang percaya harus memakai mulutnya untuk memuji Tuhan, mengalahkan roh-roh najis dan setan-setan. Jangan sama kayak mereka, saudara. Kita berbeda. Mulut kita dipakai untuk memuji Tuhan dan menyatakan kebenaran. Dikatakan di dalam Mazmur 149 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9 dikatakan demikian. Biarlah pujian pengagungan Allah ada pada kerongkongan mereka dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksa-penyiksa terhadap suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini membicarakan mengenai sesuatu yang dapat dilakukan oleh setiap orang percaya melalui puji-pujian mereka. Tetapi harus diingat, puji-pujian itu harus disertai dengan apa saudara? Sebilah pedang bermata dua. Apa artinya? Firman Tuhan. Puji-pujian gak sekedar lirik, tetapi di dalamnya harus menyatakan firman Tuhan, barulah kemudian puji-pujian itu berkuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika puji-pujian dan firman Allah berjalan bersama, maka akan menjadi alat untuk menghukum raja-raja dan bangsa-bangsa di dunia ini. Penguasa-penguasa iblis dan segala kerajaannya,
para raja dan bangsawan yang dimaksud ialah pemerintahan iblis dalam dunia yang tak kasat mata. Kepada orang percaya Tuhan telah memberikan kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman atas iblis dan setan-setan sesuai dengan yang tertulis di dalam firman Allah. Ayat yang terakhir 1 Korintus 6 ayat yang kedua A dan 3A dikatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Puji-pujian yang dinyatakan bersama dengan firman Allah itu akan menghakimi iblis dan sekutunya. Kita mendapat hak melalui firman Allah dan melalui senjata puji-pujian yang berkuasa menjatuhkan hukuman Allah atas malaikat-malaikat, penguasa-penguasa, raja-raja, dan bangsa-bangsa di dunia ini. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi gairah bagi kita untuk kita mengakhiri bulan November ini dan memasuki bulan Desember dengan satu semangat memuji Tuhan. Amin saudara. Dengan satu semangat datang beribadah. Satu panggilan suci, panggilan kudus yang Tuhan berikan kepada kita yang sudah diselamatkan. Panggilan untuk beribadah dan memuji Tuhan. Sayang sekali kalau orang percaya mengabaikan hal ini. Ingat, hari Sabat untuk kita, memberkati kita, membentuk kita, membangun kita. Biarlah pada hari ini kita boleh sadar saudara, saya melihat di sini cukup banyak. Saya akan terus melihat orang-orang di tempat ini. Orang-orang yang setia datang beribadah dan memuji Tuhan karena mereka sudah mengetahui kebenaran. Amin buat firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, hamba-Mu selesai berbicara. Biarlah firman Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami masing-masing. Kami percaya kami orang-orang yang sudah menang bersama dengan Yesus. Kuasa iblis, bahkan iblis sudah ditaklukkan, sudah dihancurkan. Kami boleh datang menerima panggilan Tuhan untuk beribadah dan memuji Tuhan. Bukan untuk mencari kemenangan, tapi untuk merayakan kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami memiliki sikap hati yang benar pada hari ini Tuhan. Kami menyadari bersama dengan Engkau kami diberi kuasa untuk menghukum dan menghakimi iblis dan kroni-kroninya. Terima kasih buat kehormatan yang indah ini. Kami boleh berdiri bersama dengan Engkau, boleh melihat dengan mulut kami mengalahkan mulut iblis yang jahat itu. Untuk kami terus memberitakan kebenaran, untuk kami terus memberitakan firman Tuhan. Bukan gosip, bukan kebohongan, bukan fitnah, bukan makian, tetapi kebenaran firman yang boleh kami sampaikan dan itu menyelamatkan mereka yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.